Pria itu sangat terkejut ketika mengetahui bahwa perusahaan bukannya mentransfer uang pesangonnya sebesar 3.000 dolar Amerika Serikat, malah secara tidak sengaja mentransfer 30 juta dolar Amerika Serikat. Ia merasa takut bahwa jumlah uang sebesar itu bisa menjadi masalah baginya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, begitu ia sampai di gerbang perusahaan, petugas keamanan menghentikannya. Karena manajer sudah memberi perintah bahwa pria itu tidak lagi diizinkan masuk ke perusahaan. Sebenarnya pria itu adalah tenaga penjualan terbaik di perusahaan. Sebulan sebelumnya, ia memimpin timnya dan berhasil menutup kesepakatan senilai 30 juta dolar Amerika Serikat. Menurut kebijakan perusahaan, ia seharusnya menerima bonus tahunan setidaknya 100.000 dolar Amerika Serikat. Ia pergi menemui manajer untuk memastikan jumlah tersebut. Namun manajer memecatnya dengan alasan optimalisasi staf. Mendengar hal itu, pria itu sangat marah. Tetapi pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ia telah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Sesuai kebijakan, ia seharusnya menerima pesangon minimal ratusan ribu dolar dan bonus tahunan 100.000 dolar. Jika perusahaan mentransfer 300.000 dolar, ia akan pergi dengan tenang. Tetapi manajer, untuk menghinanya, hanya menawarkan 3.000 dolar dan memaksanya keluar. Setelah itu, manajer memanggil sepupunya yang bekerja di Departemen Keuangan dan menyuruhnya segera mentransfer 3.000 dolar Amerika Serikat. Namun saat melakukan transfer, sepupunya sedang berbicara di telepon dengan pacarnya dan secara tidak sengaja mengirim jumlah yang salah. Pada saat yang sama, manajer sedang bersiap untuk pergi berlibur. Pria itu mencoba menghentikan manajer dan memberitahu bahwa Departemen Keuangan telah mentransfer jumlah yang salah kepadanya. Tetapi manajer mengira pria itu meminta kompensasi lebih. Ia memerintahkan keamanan untuk mengusirnya dan langsung pergi ke bandara. Pria itu menjadi sangat gelisah karena uang tersebut. Karena itu, ia meminta bantuan seorang pengacara agar dapat menangani uang itu secara legal. Pengacara tersebut menyiapkan perjanjian pengembalian kompensasi. Jika manajer menandatangani perjanjian itu, perusahaan tidak bisa menuntut uang itu kembali. Namun, pria itu tidak ingin memanfaatkan perusahaan secara tidak jujur. Ia memutuskan untuk memberi manajer satu kesempatan terakhir. Saat manajer hendak naik ke pesawat, pria itu tiba di bandara, menghentikannya, dan menunjukkan detail transfer. Tetapi manajer tidak hanya menjatuhkan ponselnya dari tangannya. Ia juga memasukkannya ke daftar hitam di seluruh industri. Akhirnya, pria itu mengeluarkan perjanjian tersebut dan mengatakan bahwa jika manajer menandatanganinya, ia tidak akan pernah menghubunginya lagi. Manajer menandatanganinya tanpa berpikir dan mengejek pria itu, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan lagi. Namun manajer tidak tahu bahwa setelah menerima uang itu, pria tersebut tidak perlu bekerja lagi. Setengah jam kemudian, ketika pesawat hampir lepas landas, manajer hendak mematikan ponselnya. Tiba-tiba sepupunya menelepon dengan panik dan mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja mentransfer 30 juta dolar Amerika Serikat kepada pria itu. Mendengar hal itu, manajer langsung terdiam dan sangat terkejut.